Halo Studio Lovers. Dari puluhan menteri Kabinet Merah Putih pilihan Prabowo Subianto, belasan diantaranya adalah para menteri dan wakil menteri yang juga pernah mengisi jabatan sebagai menteri dalam masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan alasan keberlanjutan. Nah, benarkah penunjukan mereka adalah karena performa kinerja dan produktivitas? Atau semata hanya kompromi politik Jokowi melanggengkan kekuasaannya? Lalu, siapa sajakah menteri yang patut ditanyakan sebagai menteri titipan yang cenderung kontroversi? Nah, seperti biasa nih Studio Lovers, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Budi Gunawan. Kontroversial Budi Gunawan memang bukan menteri era Joko Widodo. Namun sejak beberapa bulan setelah Pilpres selesai dihelat, sudah santer beredar jika Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia itu sudah wanti-wanti dititip Jokowi ke Prabowo sebagai salah satu menteri kabinet mendatang. Perlu diketahui Studio Lovers, penitipan ini sebenarnya cukup absurd, sebab mantan Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024 ini bukanlah loyalis Jokowi, melainkan loyalis Presiden kelima Megawati Soekarno Putri karena pernah menjadi ajudannya. Kini hubungan Jokowi dan Megawati sedang memburuk. Pengajuan nama Budi Gunawan bertujuan untuk meluluhkan sang ketua umum PDIP tersebut yang marah atas pembelotan Jokowi. Nah, pada 2015 lalu hubungan Megawati dan Jokowi sebenarnya sudah sempat memburuk juga karena Budi Gunawan. Nyaris satu dekade silam, Presiden Jokowi pada awal 2015 mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman. Namun 3 hari setelah penunjukan Budi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad malah menetapkan sang calon Kapolri sebagai tersangka terkait kasus rekening pejabat Polri. Nah, anehnya nih Studio Lovers, walaupun berstatus tersangka, Budi tetap lulus uji kelayakan Komisi 3 DPR RI, sehingga menjadi calon tunggal untuk selangkah lagi dilantik Jokowi sebagai Kapolri. Nah, mencuatnya drama kasus buaya versus cicak memanas di antara Polri versus KPK. Kala itu membuat dua institusi hukum saling lapor dan berpolemik. Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi Gunawan kecewa atas pembatalan tersebut, terlebih setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi dengan putusan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun batal menjadi Kapolri, Budi Gunawan seakan mendapatkan hadiah hiburan dengan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4. Nah, Street Lovers, hal ini adalah sebuah anomali dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Sebab pangkat Jenderal Polisi Bintang selama ini hanya diberikan pada pejabat Kapolri, bukanlah calon Kapolri. Budi Gunawan kemudian dilantik menjadi Kepala BIN sebelum akhirnya ditunjuk menjadi salah satu pembantu Prabowo Subianto. Nah, banyak nih yang berasumsi jika pemberian pangkat dan jabatan tadi adalah demi menghibur dan meredakan kekecewaan Budi Gunawan dan juga Megawati atas gagalnya sang pengawal menjadi orang nomor 1 di kepolisian. Lebih dari itu, sebagai mantan Kepala BIN, Budi tentu memiliki banyak rahasia paling tersembunyi terkait tata kelola negara. Nah, Studio Lovers, menurut kalian, apakah Budi memiliki kartu as pemerintahan Jokowi? Budi Ari diduga kuat sebagai menteri titipan Jokowi, mulanya ia menjabat sebagai wakil menteri desa, lalu menjadi menteri Kominfo pada masa pemerintahan Jokowi oleh Prabowo. Kini ia dilantik sebagai Menteri Koperasi. Penunjukannya sebagai menteri tidak lepas dari jasanya sebagai loyalis Jokowi sejak 2013 lalu Studio Lovers. Nah, ia menjadi ketua projo kelompok relawan daerah terbesar pendukung Joko Widodo sebagai kader PDIP saat itu. Nah, Budi Ari berjasa karena berhasil merayu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencapresan Jokowi di 2014. Ketika hubungan Jokowi dan PDIP memanas, Projo memilih berpihak pada Jokowi dan selanjutnya mendukung pencapresan Prabowo Gibran dibanding Ganjar Mahfud. Loyalitas Budi Ari semakin terlihat saat ia membela dua putra Jokowi
Kaisang dan Gibran terkait chat pribadi dan akun Fufu Fafa. Nah, belakangan dirinya dituding nih berperan dalam aktivitas judol saat masih menjabat Kominfo sebab kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya. Setelah ia terjebak dalam pusaran judi online, apakah dirinya kelak bakal menjadi tersangka? Lalu apakah Jokowi akan tinggal diam begitu saja melihat loyalisnya? Kita lihat saja ya nanti Studio Lovers. Airlangga Hartarto. Studio Lovers, politisi 62 tahun ini berstatus petahana sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dari era Jokowi hingga era Prabowo. Sayangnya nih, ia tidak bisa mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Pada bulan Agustus lalu, ia secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Pohon Beringin tersebut. Nah, berbagai spekulasi pun muncul menanggapi keputusan yang terbilang mendadak tersebut. Apalagi, pernyataan mundur ini disampaikan setelah ia sempat bertemu dengan Joko Widodo. Nah, asal tahu saja nih Studio Lovers, Airlangga Hartarto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar lewat rekaman video pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Padahal proses pergantian ketua umum partai tersebut bakalan berlangsung beberapa bulan lagi. Pelaksanaan Munaslup Golkar sedianya berlangsung pada Desember 2024. Santer Menteri Koordinator Perekonomian itu juga diterpa kasus dengan korupsi CPO atau pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah bahan baku minyak goreng. Nah, kasus inilah yang kemudian disebut jadi peluang Menteri Investasi kala itu Bahlil Lahadalia untuk merebut kursi ketum Partai Golkar dari Airlangga. Lalu, apakah kaitannya dengan Jokowi? Nah, munculnya nama Bahlil sebagai pengganti Airlangga disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Jika Bahlil mengambil alih Golkar, hal itu memungkinkan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Beringin tersebut. Dan Airlangga harus menumbalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Nah, usai didepak pada media, semakin santer memberitakan jika Jokowi bakal segera berlabuh ke Golkar. Jokowi bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Jika terbukti, maka seperti asumsi sebelumnya, Jokowi kemungkinan bakalan mendapatkan jatah sebagai pembina Golkar. Tidak heran, sepak terjang Jokowi tadi termasuk pernyataan dirinya terkait partai perorangan beberapa waktu lalu dinilai sejumlah pakar sebagai manifestasi jika Jokowi masih menunjukkan hasrat kuat untuk berpolitik setelah lengser dari kursi Presiden Republik Indonesia. Apakah itu berarti kekuasaan itu ia jalankan lewat Wapres Gibran dan sejumlah menteri titipan kontroversialnya tadi? Nah, Studio Lovers silahkan komen di kolom bawah sana. Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!